kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai kali ini pengen untuk mendengarkan closing statement dan kira-kira apa yang harus dilakukan. Saya dari ke Pak Ria Saptarika, silakan Pak. Iya, kalau pemerintah pusat dalam hal ini masih belum atau enggan menyetujui RUU Provinsi Kepulauan Riau ini, saya berpikir bagaimana dengan mengecilkan sharing APBN yang sejatinya berapa triliun itu disalurkan ke pemerintah Provinsi Kepulauan. Artinya dicoba dengan sharing yang tidak terlalu besar, tapi bisa tadi undang-undang ini diresmikan. Dan kalaupun tidak, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, mungkin harus diupayakan dengan cara-cara lain. Pertama, melobi DPR, seluruh anggota DPR yang ada di 8 provinsi tersebut, kemudian juga memastikan kita di Kepri ini seluruh anggota DPR-nya concern akan hal ini, dan memang usul inisiatif RUU Provinsi Kepulauan Riau ini dari DPD. Nah, makanya mungkin ada keengganan, tapi saya kira kita cobalah melihat dampak yang lebih besar. Artinya kalau undang-undang Provinsi Kepulauan ini disahkan, kan seluruh provinsi, 8 provinsi itu akan mendapat manfaatnya. Seluruh rakyat akan sejahtera. Nah, dengan demikian saya harapkan kalau sudah anggota DPR kita libatkan, kemudian tidak juga, ya kita upayakan dengan cara yang lebih besar seperti melakukan demo dan lain-lain. Tadi seperti ada usulan, coba setiap provinsi mengusulkan 500 orang gitu, bukan saja idol-idol yang gubernurnya peduli mensuplai SMS dan lain-lain sebagainya, tapi untuk hal ini gitu ya, kita kerahkan. Dan bahkan saya kira mungkin pengerahan itu tidak harus datang dari Kepri, karena warga-warga 8 provinsi itu ada di Jakarta gitu. Mengerahkan mereka sehingga menjadi viral, dan tadi seperti yang juga sampaikan Mas Stephen, melakukan viral dengan cara mengemasnya dalam konten dan sebagainya. Saya kira itu sangat penting, karena berbagai upaya sudah dilakukan. Pimpinan DPD sudah melakukan, seminar-seminar sudah dilakukan, tapi hasilnya sampai sekarang belum ada. Kita harapkan, ya tapi tadi saya kira di akhir atau di penghujung masa politik 2024 ini, mungkin saya masih pesimis dia bisa dihasilkan begitu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ke Stephen dulu. Hari ini tentunya saya sangat senang. Terima kasih Tribun sudah mengundang, dan tentunya hari ini bersama senior-senior, Pak Richard yang hari ini ada di DPD RI, Pak Ria juga yang hari ini ada di DPD RI, Pak Ismet yang merupakan gubernur pertama provinsi ini. Saya rasa kita semua sepakat di sini, barang ini harus digolkan, harus digaskan. Kita bisa saling berkolaborasi di sini dari semua lini. Tentunya kami sebagai anak muda dan generasi masa depan bangsa, kita berharap ini 17 tahun jangan dikali 2 lagi nanti, dikali 3 lagi. Yang angkatan saya belum bisa menikmati RUU ini dari masa kecil sampai sekarang. Jangan sampai generasi kedepannya, adik-adik saya segala macam juga tidak bisa menikmati. Saya rasa kita semua sepakat di sini. Ya, RUU Kepulauan ini harus kita gaskan. Nanti mau sampai 2024 pun, setelah itu pun
anggota DPD yang duduk setelah periode 2024 pun ini harus menjadi concern pertama. Mungkin nggak panjang lebar, saya tutup dengan pantun, karena tadi Bang Agus udah pantun ya. Jalan-jalan bersama Susi, malam mingguan ke Mall Sensi, segera dieksekusi dan dikonsolidasi, pemuda-pemudi Kepri siap mengawasi. Terima kasih. Pak Ismet, dipersilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pada Tribun ya. Luar biasa perhatian Tribun. Jadi kembali kepada peranan DPD, saya kira DPD harus punya marwah. Ya. Kalau begini terus, bayangkan undang-undang yang diusulkan oleh DPD, tapi dikesampingkan, diabaikan. Di mana marwah DPD? Ini tak boleh terjadi lagi. DPD adalah representasi dari perwakilan daerah, dari rakyat. Kalau sudah pemerintah pusat mengabaikan lembaga tinggi seperti DPD ini, buat apa lagi ada DPD? Nah, inilah yang tidak boleh terjadi. Jadi DPD harus lebih kompak, lebih kuat. Pimpinan DPD harus lebih berani. Harus berani fight pimpinan DPD. Undang-undang ini diusulkan oleh DPD, tapi dibiarkan mangkrak begitu saja. Ini yang tidak boleh terjadi, dan provinsi-provinsi yang berkepentingan harus bergerak lebih kuat lagi. Pemerintah-pemerintah daerah, gubernur-gubernur harus lebih kompak bersama-sama asosiasi provinsi kepulauan memperjuangkan hal ini. Dan ini bersama-sama DPD. Jadi sebetulnya kekuatan ada pada DPD. Saya nggak tahu di mana ini. Lobinya atau apanya. Semua fasilitas sudah diberikan. Bayangkan coba. Lembaga tinggi negara dengan gedungnya, dengan fasilitasnya. Kita tunggu Pak Ismet masuk nanti. Bukan, tapi coba bayangkan. Kalau ini gagal juga ya seperti Stephen bilang, demo apa boleh buat. Beberapa undang-undang di DPR pun goalnya gara-gara upaya-upaya demo. Jadi jangan sampai sudah 17 tahun, nanti bertahun-tahun. Saya kira ini masalah keadilan, ya, rasa keadilan dari pemerintah pusat yang belum sampai kepada wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Yang notabene pulau-pulau, 17.500 pulau. Jadi ini terakhirlah, periode terakhir. Ya, ke depan harus terwujud undang-undang itu. Dan ini kita sesalkan pemerintah pusat yang mengabaikan undang-undang ini, dan ini juga merupakan tekad dari seluruh warga Kepri untuk mewujudkan undang-undang ini, karena manfaatnya besar sekali, bukan saja bagi provinsi tapi bagi negara. Manfaatnya sangat besar. Contohnya saat ke Pulau Bawah yang di Kabupaten Anambas telah menghasilkan pendapatan bagi daerah yang besar. Dan banyak pulau-pulau lain yang bagus-bagus, itu dari sudut pariwisata ya. Di provinsi-provinsi lainnya juga. Mudah-mudahan undang-undang ini bisa terwujud dengan tekad yang kuat dari anggota DPD, dari pimpinan DPD, dan dari asosiasi provinsi kepulauan. Harus juga dilibatkan dalam hal ini. Itu dari saya, mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan kita sangat berkepentingan di Kepri, karena wilayah Kepri kita punya 2.500 lebih pulau, dan sangat terasa sekali bagi mereka. Bayangkan saja banyak anak-anak di pulau yang tidak bisa melanjutkan ke universitas. Itu masih banyak. Baik. Mudah-mudahan ini kita bisa atasi
Dan ini tekad kita untuk mewujudkan undang-undang kepulauan agar bisa disetujui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Richard, silakan. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan berkali-kali, sebetulnya sejarahnya kita tahu udah 17 tahun, hanya hasilnya kok belum juga jadi-jadi. Dari DPD sendiri saya lihat kurang lebih ya, relatif. Sebetulnya ini suatu barang bagus untuk RUU digolkan, tapi kenapa memang belum gol? Karena tadi saya lihat dari perspektif DPR RI dan pemerintah pusat belum terlalu perlu, dan juga khusus dari pemerintah pusat mereka merasa kami sudah perhatikan kok melalui Undang-Undang 23 2014 ada di situ unsur-unsur untuk KKP-nya, untuk lain-lain kami sudah perhatikan melalui Undang-Undang Desa dan hal yang daerah terpencil sudah ada itu, bahwa pemerintah pusat memperhatikan daerah kepulauan. Gitu kira-kira lah. Juga ada perdebatan-perdebatan, kita nggak kenal namanya daerah kepulauan, kita kenal daerah negara kepulauan dan lain. Yang saya lihat ini perdebatan yang sebetulnya ya tidak perlu diperdebatkan. Yang kita mau pesankan adalah mari pecahkan masalah. Jangan permasalahkan pemecahan. Jadi ribet, berputar-putar 1000 tahun nggak maju-maju, negara lain sudah maju. Dan memang pemerintah pusat sudah banyak argumentasi yang bagi perspektif juga, persepsi juga mereka sudah benar. Bahwa kami sudah benar, bahwa kami sudah perhatikan daerah kepulauan. Tetapi saya lihat belum ada skema besar pemerintah. Bagaimana kekuatan pemberdayaan daerah kepulauan ini dengan segala 70% kelautan dan juga dari stakeholders 8 provinsi dan juga 86 provinsi, kota kabupaten, kalau diberdayakan interkonektivitasnya dan juga bagaimana 11 segmennya itu termasuk tadi pariwisata Pulau Bawah aja sudah berapa banyak PAD, dan juga itu cuma salah satu segmen yang kecil saja pariwisata. Lebih banyak yang lebih besar lagi, kelautan dan perikanan dan lain-lain, cold storage dan lain-lain, dan juga kemaritim pelayaran dan lain, pelabuhan. Tadi saya sudah berkali-kali bilang, APBN kita bukan 3.000 loh. Bisa 6.000, malah 10.000 kalau diberdayakan dari kepulauan. Tapi pemerintah sebagai negara kesatuan, negara pusat belum lihat potensi ini. Skemanya masih salah fokus, gagal fokus, kurang komprehensif, bahwa pemikiran kontinental secara menyeluruh Republik ini itu keliru. Memang kontinental ada, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, tapi yang berserak-serak pulau ini juga lebih ada, tapi belum terlihat, seolah-olah termarginal. Nanti dulu itu. Dan saya lihat kalau dilihat, disadari sangat besar potensinya. Mungkin pemerintah pusat benar juga ya, tapi kok nggak nyambung-nyambung, padahal mereka orang pintar. Ya sudahlah, mungkin harus garis keras juga kita demo besar-besaran. Minimum 50.000 Pak kita kumpulkan sana Pak supaya demo. Ya kan, akhirnya pemerintah ya udahlah kita kompromi lah, akhirnya dibicarakan. Kalau tidak setuju yang 5% dan lain-lain, dilihatlah strategic planningnya, memang daerah kepulauan sangat potensial, mari kita bicarakan lebih fokus lagi, minimum interkonektivitas, minimum tadi transportasi dan juga pemberdayaan perikanan dan pemberdayaan lain-lain, tapi kan sangat minimum, seadanya aja lah gitu, padahal potensinya besar. Nah itu yang saya sampaikan, ya kita perlu berjuang lagi bersama-sama lah, dari anak muda, dari eksternal, dari pemerintahan daerah, dari DPD, ya supaya bisa lebih kuat lagi suara kita. Terima kasih. Baik Tribuners, demikianlah diskusi kita tentang RUU Undang-Undang Kepulauan. Dari sini bisa kita lihat semangat yang luar biasa bahwa Kepri sangat membutuhkan undang-undang itu. Seperti diketahui, beberapa wilayah-wilayah di kepulauan, di pulau-pulau terpencil, kondisinya masih sangat memprihatinkan. Dan ini luput dari pandangan pemerintah. Kepulauan Riau terhubung lautan. Orangnya ramah, indah alamnya. Ayo kesah RUU Kepulauan agar pembangunan kian merata. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian,
Terima kasih. Kita ketemu di MLC Kamis Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai